wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim, zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang saya muliakan para alimul ulama, warasatul anbiya, wabil khusus pengurus masjid besar, ya, karena masjidnya sangat besar, yaitu Masjid Istiqlal, yang mudah-mudahan ketua beserta jajarannya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fasilitator kebaikan, menjadi magnet kebaikan, dan percayalah, hanyalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan. Innamal ihsan bil ihsan, atau dalilnya ayat yang sangat familiar yang sering kita baca, hal jaza'u ihsan ilal ihsan. Hanyalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita menjadi orang yang baik, meskipun kadang-kadang kebaikan itu tidak dipandang seutuhnya. Itulah sejatinya manusia, Pak. Kalau kita boleh mengutip dari salah satu ulama yang luar biasa, Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, di dalam kitabnya Hikam, beliau mengatakan tentang manusia. Nah, kalau kita paham akan konsep manusia yang telah ditawarkan konsep ini oleh Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di dalam kitab Hikam ini, apa yang disebut dengan manusia? Beliau mengatakan, mangkana mahasinhu masawiya fakaifa latakunu masawihi masawiya. Manusia itu, kata beliau, lagi bener aja salah, apalagi lagi salahnya. Pak Suminto, ya, Pak Basuki. Jadi manusia itu lagi bener aja salah, apalagi lagi salahnya. Nah, jadi pengurus masjid jangan khawatir kalau ada geremeng-geremengan masyarakat yang kurang senang dengan kita. Ya itulah manusia, nggak jadi masalah. Lagi bener aja kita kan ngurus masjid ini kan bukan sesuatu yang mudah lah, ya kan? Menyatukan antara suku, antara budaya, bagaimana menyatukan visi misi untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan ukhrawi kita, itu bukan sesuatu yang sepele. Lah kalau kita kan jadi penonton itu kan gampang, Pak, ya. Yang paling hebat kan dalam permainan bola siapa? Penonton. Biarpun itu wasit kita sewa dari sono, ya kan, Indonesia lawan yang kemarin, di mata penonton tetap aja wasit itu salah, penonton itu kurang pemain itu kurang bagus. Kenapa? Karena kacamata penonton dengan pemain, mohon maaf, kalau seandainya Jamaah sini suruh main bola, insya Allah Pak, lihat 10 menit nggak tahan Pak fisiknya, ya nggak? Tapi itulah manusia. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita menjadi agen kebaikan, magnet kebaikan, hatta ada tidak suka dengan kebaikan itu, masalah, tidak jadi masalah. Kenapa? Yang penting tujuan kita untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi jangan pernah khawatir.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah sholat subuh yang berbahagia, maka insya Allah fokus kita pagi ini saya ingin berbagi cerita, berbagi salah satu trik dan tips bagaimana kita menginstal di dalam hati kita agar kita menjadi orang yang selalu bahagia. Bahagia itu mahal, Pak. Bahagia itu mahal. Karena tolak ukur bahagia itu Pak Basuki ternyata nggak bisa diukur dengan materi, ya. Tolak ukur bahagia itu nggak bisa diukur dengan jabatan. Saya punya kawan yang masya Allah secara ukuran kekayaan itu luar biasa, Pak. Udah nggak bisa terukur lah. Tapi tengok, mau tidur itu setengah mati, Pak, susah sekali dia. Mau tidur setengah mati. Nggak bisa dia tidur nyenyak macam kayak kita, ya. Kalau kita kan asal nempel aja plek aja tidur, apalagi di bawah zikir, insya Allah cepet banget tidurnya. Jadi tolak ukur kebahagiaan itu bukan dari harta, bukan dari jabatan. Itu merupakan salah satu indikator agar kita menjadi orang yang bahagia. Maka konsep yang ditawarkan agar kita menjadikan diri kita hidup bahagia dimanapun dalam kondisi apapun, saya mengambil sebuah konsep yang telah ditawarkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais Asy-Syamarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ada 4 kunci kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama kata beliau, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep bersyukur, Pak. Rasa-rasanya hampir tiap hari, hampir tiap momentum Pak Suminto yang sering kita sampaikan, baik untuk diri kita ataupun mendengarin sambutan. Ya, Pak. Marilah Bapak Ibu sekalian kita bersyukur kepada Allah. Enteng rasanya ngomong bersyukur itu, Pak. Ya nggak? Enteng. Tapi sederhananya bagaimana kita bersyukur benar-benar biar nancep ke dalam hati agar kita menjadi agen bahagia, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Maka konsep ini dikuatkan oleh siapa? Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufistik yang bagi saya luar biasa. Apa yang ditawarkan oleh Rumi kalau kita pengen bahagia? Kata Jalaluddin Rumi, jangan pernah ingin tahu apa yang orang lain dapat, tapi syukurilah yang setiap hari Allah kasih untuk kita. Ya, Bu. Hidup kalau kita pengen tahu yang orang lain dapat, insya Allah, Pak, hidupnya nggak bakal tenang. Serius. Saya itu kepo banget dengan penghasilannya, misalkan Bang Ustadz Ubaid. Pengen tahu banget saya. Bang Ustadz Ubaid beli AC, saya yang kepanasan. Kan? Beliau beli motor, saya mikir dari mana. Beliau beli mobil, saya masuk ambulan. Kan? Ini kenapa? Karena kita pengen tahu apa yang orang lain dapat, sementara kita lupa apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan buat kita. Maka orang tua dulu ngajarkan kita syukur terlihat dari potret kita makan, Pak. Makan, Pak. Bukan nasi sama sayur dan lain sebagainya tuh, malauknya. Lihat orang yang pandai bersyukur itu kelihatan daripada makan. Ini bukan konsep, nggak ada dalilnya, Pak, kali ini, Pak, ya. Nggak ada dalilnya ini. Ini orang tua dulu yang mengatakan kelihatan orang yang suka bersyukur dan itu kelihatan dari cara makan. Tengok, Bapak lihat teman-teman kalau lagi makan, ini piring ada banyak sayurnya. Kalau makannya nggak mulai dari sini, ngambilnya dari sana, itu potret orang yang tidak bersyukur, Pak. Paham, Pak? Lah kan kita kalau makan ini kadang-kadang tidak dari sininya, Pak, tapi ngambil yang dari jauh. Ya, ini kadang-kadang kan kita sibuk ngambil yang jauh, lupa yang dekat. Ya, Pak. Pengen mencari sesuatu yang besar, melupakan sesuatu yang kecil. Sementara Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah trik, sebuah cara, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak akan pernah Allah titipkan sesuatu yang besar kalau kau tak pandai menerima sesuatu yang kecil.
Jadi pasca saya pulang dari Indosiar itu Pak Suminto, saya telepon guru saya di Lampung. Saya bilang, Abah, alhamdulillah, Rudi sekarang udah menikah, udah pulang dari Indosiar, rumah udah punya, Abah, sekolah udah selesai S2, Abah, ini lagi S3, Abah, saya bilang. Kendaraan alhamdulillah walaupun jelek-jelek Allah kasih, Bah, saya bilang. Bah, karena saya apapun itu Bang Obaid selalu bilang sama beliau, Bah, ada lagi nggak, Bah, wiritan, Bah, biar karir saya ini cepat naik lagi, Bah. Coba tengok, Bah, ada lagi nggak, Bah? Apa dia bilang? Saya itu seperti ditempeleng bolak-balik, Ibu. Bilang guru saya, Bah, oh ada, Nak, ada wiritan yang paling ampuh, Nak. Dengan antusias Pak Suminto, saya bilang, apa, Bah? Saya pengen cepet tahu itu kan. Apa, Bah? Satu, Nak, Ananda lupa bersyukur, mati saya, Pak. Apa yang Allah kasih untuk Ananda, dia bilang, itu semua belum disyukurin sama Ananda. Sementara Ananda bersikeras untuk mengejar sesuatu seperti fata morgana, hanya potret-potret bayangan saja. Dunia kalau kita kejar itu Masya Allah susahnya, Pak. Tapi tengok, mengejar dunia, kata Jalaluddin Rumi, bagaikan kita mengejar bayang-bayang kita. Makin kita kejar bayang-bayang kita makin berlari. Tapi begitu kita berdiam, diam pula itu bayangan kita. Seperti itulah konsep bersyukur. Tatkala kita mensyukuri yang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil yang jauh untuk didekatkan kepada kita. Perlahan kita makan dari pinggir, lambat laun apa yang menjadi kenikmatan di pinggir-pinggir itu akan dekat dengan perlahan yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita. Terkadang kita melupakan konsep di dalam diri kita. Makanya wajar, kata siapa? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tidak mengenal konsep dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal manifestasi kebesaran daripada Tuhannya. Jadi bagaimana kita menciptakan rasa syukur yang luar biasa. Saya setiap malam Rabu ngisi kajian di dinas sosial, Pak, khusus anak-anak yang Masya Allah bermasalah tentang hukum dan lain sebagainya. Saya sering mengatakan kepada mereka, coba lihat secara logika kita, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kuku. Kuku kita ini kan beda-beda bentuknya, Pak. Tapi tengok, setiap minggu kita potong itu kuku. Tapi kalau kita potong jaringnya, nggak ada pula itu kuku di dalamnya. Ya, Pak? Itu kan sederhana sebenarnya. Tapi tidak semua orang yang mampu memahami itu. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri tadi yang saya katakan, ketika kita memahami konsep diri kita, pasti apapun yang kita lihat, kita paham akan kebesaran Tuhan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, itulah yang diberikan tawaran konsep sama Allah. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang pernah sia-sia. Maka kita kalau melihat kebesaran Allah tinggal mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah dan lain sebagainya. Kenapa? Allah berikan fasilitas itu untuk diri kita. Betapa galaunya kita, betapa pusingnya kita. Tatkala kuku kita satu aja lepas, Masya Allah, pening kepala kita, Pak. Cemana ini kuku kita kok nggak bisa tumbuh lagi? Jelek kali nih jariku ini, ya kan? Ini kuku sederhana. Kalau kita pikir-pikir, nggak ngerti juga saya dalam sisi sudut pandang kesehatan, saya nggak paham, Pak Basuki. Ya, dari mana kuku itu tumbuh saya nggak paham. Tapi coba tengok, ukuran kuku kita kan pendek aja, Pak. Lewat kesini dikit aja nggak ada dalam kukunya, Pak. Adanya tulang sama daging sama dan lain sebagainya. Tapi tengok, setiap minggu itu kuku panjang, dipotongin panjang lagi, dipotongin panjang lagi. Tapi kalau kita biarkan saja, tidak mungkin panjang itu bermeter-meter. Kita kembali ke gigi kita. Allah ciptakan gigi kita proporsional, nggak pernah panjang, Pak. Segitu-gitu aja, Pak. Yang atas nggak numbuh ke bawah, yang bawah nggak naik ke atas, macam kayak akar. Nggak ada cerita, Pak.
Coba bayangkan kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sangka Allah itu enggak sayang sama kita. Allah itu dengan Rahman dan Rahim, itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahim itu sebuah nikmat yang tidak kita minta tapi Allah kasih. Ya. Rahman dan Rahim itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak minta Allah kasih. Coba tengok betapa sangat baik Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak minta aja Allah kasih. Apalagi yang kita minta. Tapi kadang-kadang yang minta ini suka nggak sabar. Itu yang jadi masalah. Coba contoh. Seorang istri minta sesuatu kepada suami. Suami lagi banting tulang peras keringat, Pak. Mencari sesuatu untuk memberikan yang terbaik apa yang menjadi permintaan istri. Tapi mendesak, di pressure ini suami untuk segera mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh istri. Apa yang terjadi sama suami? Kalau dia nggak punya iman, lama-lama dia minum baygon, Pak. Serius, Pak. Loh kan kalau kita diminta, Pak, Pak, ayo dong, Pak. Temanku udah punya, Pak. Tolong, Pak. Sabar ya, Ma ya. Papa lagi ikhtiar, Pak. Ma, sabar ya. Papa mau nyari. Ayolah, Pak. Ini kalau kita digerangekin begitu, Pak, apa enggak semeraut nih otak, pening kepala, Pak. Nah, yang minta ini kadang-kadang nggak sabar. Yang minta kadang-kadang tidak sabar. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku berikan untukmu apapun yang kau inginkan. Dengan catatan apa? Ada syaratnya, ada ketentuannya. Orang doa aja ada strukturalnya. Struktural doa itu kan ada, Pak. Kita puji dulu, kita salam dan sholawat dulu, baru kita ungkapkan, kita menyadari kita ini punya dosa. Makanya kalau ada guru-guru kita mimpin imam, ya kan, alhamdulillahirabbil alamin atau hamdan syakirin, itu kan puji dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli wa li walidayya. Memahami kita ini banyak dosa, kita sadar bahwa kita ini. Ibu kalau nggak percaya, praktekin pulang dari sini, Bu. Ibu ambil kopi, buatkan suami itu kopi, sambil tersenyum, katakan kepada beliau, Papa, selamat ngopi ya. Ngopinya mau sendiri apa ditemenin, Papa? Sini mah, duduk sebelah Papa, temenin. Setelah temenin, Pak, mau pakai apa ngopinya? Papa mau nyari untuk jalan kotek apa jalan poros? Ambil itu teman untuk mengopi. Set. Pak, ada sesuatu hal yang ingin Mama kasih tahu ke Papa. Apa, Ma? Besok anak kita ini mau bayaran sekolah, Pak. Gimana ya, Pak ya? Ma, jangan engkau minta, Ma. Kau hanya diam saja, Ma. Ku kasih apapun yang kau inginkan. Kenapa? Pakai strategi, Ma. Kita puji dulu dia, kita senangkan hatinya. Lagi enggak ada aja, Bu, dia akan berusaha meminta, mencari untuk ada. Lah kalau kita kan kadang-kadang nggak, Pak, ingat loh, Pak ya, air bulan dulu, Pak. Allah ya karim, bagaimana? Lah kalau kita hadirkan sebuah strategi ini, saya yakin, Pak, kita menjadi rasanya bahagia, senang, ya, senang, alhamdulillah, bahagia, tenang juga. Maka yang pertama ini yang harus kita bangun di dalam diri kita, konsep syukur yang lebih mendalam. Agar apa? Agar apapun yang Allah titipkan kepada kita menjadi cerminan bahwa Allah itu teramat sangat sayang kepada kita. Nah, ya, yang pertama, mari kita lipat gandakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan bahwa kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan materi ataupun dengan jabatan. Tapi kalau orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tidak ingin tahu apa yang orang lain dapat, insya Allah langsung yang menginstal apa yang menjadi kriteria bahagia di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa?
perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga sama. Terkadang kita ini sebagai manusia, saya punya jamaah, punya problem masalah yang sangat luar biasa. Punya utang yang menjadikan dia hampir putus asa. Datang kepada kiai, Pak Kiai, saya minta tolong Pak Kiai. Saya punya masalah, punya utang Pak Kiai. Bagaimana solusinya Pak Kiai? Baca salawat Jibril, bilang Pak Kiai. Berapa Pak Kiai? 2000 salawat Jibril. Baca salawat Jibril 2000 Pak. Dibaca sama dia salawat Jibril 2000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum nyampe 40 hari. Karena salah satu indikator dikategorikan orang istiqomah itu kan 40 hari dan mengerjakan sesuatu yang sama. Ya, kerjakan dulu. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang kontinu dalam kebaikan, tolak ukurnya 40 hari. Dulu saya rapat dari mahasiswa dengan Ustadz Sani bin Usain, ya, saya pernah diberikan salah satu strategi agar saya istiqomah bersedekah. Bapak tahu strateginya berapa? 40 hari saya sedekah berapa? Satu hari 100 rupiah. 100 rupiah Pak. Berarti kalau 40 hari berapa Pak? 4.000 ya? Ya kan? Ternyata bukan berbicara tentang jumlahnya Pak, tapi bagaimana learning, proses yang begitu sangat panjang yang menterbiah diri saya, dan saya harus konsisten melakukan kebaikan meskipun di 100 rupiah. Dan apa yang terjadi Pak? Saya gagal Pak. Bukan gak punya duitnya, ada duitnya, tapi untuk waktu ternyata luar biasa. Kata Ustadz Sani, kalau kamu gagal dalam 40 hari nggak boleh melanjutkan Pak, harus diulang dari dihitungnya dari satu lagi 100, 200, 300 tiap hari tapi Pak. Dan itu boleh di mana saja. Allah ya karim Pak, ada dalam satu momen udah puncaknya udah 20 ke atas Pak. Allahu Akbar. Ini macam kaki itu dikerangkeng Pak, tangan itu ditarik sama setan, berat banget. Kayaknya itu kayak sesuatu tidak mungkin gitu loh, berat banget, macam ditarik-tarik kita. Akhirnya bulan yang kedua Pak, periode yang kedua baru saya berhasil Pak. Ya 100 dipaksa memang diri kita itu Pak. Nah kadang-kadang kita harus dipaksa Pak. Bagaimana kita jamaah yang sholat subuh pagi ini, bagaimana memaksa dirinya untuk bangun, ya nggak Pak? Kalau kita nggak paksa diri kita, insya Allah mata kita, telinga kita dikencingin yang namanya setan, ya kan? Tapi karena kita paksa, ori kita jadi pemenang, kalah setan, ya kan? Tapi tengok setan nggak diam aja Pak, sampai ke pintu masjid dia dilihatin satu persatu. Lihat nanti pas majelis taklim Ustaz Rudi, ada yang khusyuk nggak ininya, apa zikirnya, gini-gini maksudnya ya. Tidak sampai di situ setan tuh. Nah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah zikir, konsep zikirnya mau seperti apa terserah, ya. Fadhkuruni adzkurukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingat kepadaku, aku pasti ingat kepadanya. Saya selalu ingat Pak Suminto. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Jangan aja 1 bulan sekali Pak, setahun sekali, setiap lebaran saya WA beliau, Assalamualaikum Pak, mohon maaf lahir dan batin ya Pak ya, kalau saya banyak salah. Setahun sekali. Apa bilang Pak Suminto? Ini Ustadz tidak sombong ini, keren ini Ustadz ini. Setahun sekali Pak. Ayo Pak, setahun sekali. Bagaimana kalau saya setiap 1 minggu saya WA beliau, Bapak apa kabar, semoga sehat ya Pak ya, sama keluarga. Apa saya nggak jadi buah bibir beliau? Luar biasa Pak Rudi ini, perhatian kali sama aku, ya kan? Ya kita dengan Tuhan setahun 2 kali Idul Fitri sama Idul Adha itu menjadi sesuatu yang bahagia buat Tuhan. Hambaku tuh dilaporkan kepada seluruh malaikat, tengok malaikat, tuh hambaku sujud dia ya kepadaku, ruku dia kepadaku, meskipun setahun cuma 2 kali. Pak, setahun 2 kali Pak. Bagaimana kalau model kayak Bapak?
yang 5 waktu standby, selalu absen sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini aku nih Pak Ahmad nih datang kepada Engkau ya Allah. Aku sadar aku ini hamba-Mu ya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kau katakan kepada kami ya Allah, Kau tidak akan pernah ciptakan kami ya Allah kalau bukan karena tugas sebagai seorang hamba kepada Engkau, yaitu untuk beribadah kepada Engkau. Nih hamba buktikan ya Allah. Hamba buktikan ini buktikan kepada Engkau ya Allah. Hamba bersujud kepada Engkau ya Allah. Hamba rukuk kepada Engkau ya Allah. Agar hamba menjadi makhluk yang Engkau laporkan kepada malaikat bahwa Engkau tidak menyesal menciptakan seorang hamba seperti aku ya Allah. Jangan disangka Pak, kita prestasi dapat juara pidato. Bapak RT melaporkan, Bapak Ibu sekalian, warga kita di anak kita nih dapat pidato nasional. Diumumkan Pak, bukan hanya anak ini yang senang Pak, tapi orang tuanya, ayah dan bundanya, kakek dan neneknya, bahkan keluarganya. Apa dia bilang? Iya itu ponakanku itu. Masya Allah, membuat senang banyak orang Pak. Kalau kita diumumkan, itu makhluk yang mengumumkan makhluk. Bagaimana kalau kita dilaporkan oleh yang menciptakan makhluk? Allah mengumumkan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Tengok tuh hambaku tuh, itu hambaku itu hambaku itu. Tengok betapa sangat luar biasanya Allah tatkala kita berbuat maksiat. Ya Allah, lihat tuh makhlukmu berbuat nanti esok dan lusa dia akan ingat kepadaku. Besok berbuat maksiat lagi, tengok ya Allah dia berbuat maksiat. Dicatat oleh Rokib dan Atid, nggak ada kebaikannya kata Atid, kata Rokib. Atid bilang ditulis keburukan kita, tapi kata Allah sabar, nanti besok dia bakal ingat kepadaku. Sabar nanti. Allah ngasih gerbang untuk kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya Allah. Maka pantas kita harus berzikir, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Banyak berzikir, terserah Pak. Zikirnya itu nggak ada batasan. Bapak suka istighfar boleh, sholawat boleh, tasbih boleh, tahmid boleh. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah boleh. Dan zikir itu merupakan installing dalam hati kita, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada segala sesuatu di dalam hati ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kunci kebahagiaan adalah apa? Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Ayo, kemarin 1 bulan yang lalu kita Ramadan, yang sering kali ustaz-ustaz bilang syahrul Quran, bulannya Quran. Jangan dilepaskan, jangan ditinggalkan Quran selama Ramadan. Tetap kita bawa di bulan-bulan setelah Ramadan. Iqra'ul Quran yasfi'ani yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita nggak jadi masalah nggak bisa baca Quran kalau kita orang Nasrani. Kita nggak jadi masalah nggak bisa baca Quran kalau kita orang Hindu. Kita nggak jadi masalah nggak bisa baca Quran kalau kita orang Buddha. Kita nggak jadi masalah kalau kita nggak bisa baca Quran kalau kita orang Konghucu. Tapi malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku Islam, KTP kita Islam, dari kecil kita Islam, sementara kita nggak bisa baca Quran. Sementara Quran merupakan kitab suci umat Islam. Ya kalau kita ngaku Islam, masa iya kita nggak bisa baca Quran? Nggak usahlah arti-artinya dulu Pak, nggak usahlah mana-mananya dulu Pak. Yang penting kita baca dulu aja. Pak Ustadz, bagaimana kalau usia saya udah 45 tahun ke atas Pak Ustadz, masih nggak bisa baca Quran? Pak Ustadz, belajar Pak. Tidak ada yang terlambat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka Pak, saya ngajarin orang-orang ibu-ibu SMP jamaah di gang masyarakat sana. Itu usianya 55 tahun Pak, baru sempat belajar Quran. Belajarnya dari mana? Iqra 1, Bang Ustadz Ubaid. Iqra 1. Lidahnya udah keras Pak. Serius Pak. Di atas di atas ya kan? Beda dengan kita anak kecil Pak, tapi nggak jadi masalah.
lambat, pelan-pelan. Kalau kita sampai bisa membaca Al-Quran, nggak usah muluk-muluk lah. Empat surah yang kita pegang itu kan, di dalam mau tidur kita baca Al-Muluk, habis sholat subuh kita Waqiah, ya kan? Mau habis sholat maghrib kita baca Yasin, di sholat Isya kita baca Ar-Rahman, atau pada saat duha kita baca Ar-Rahman. Ustaz, kebanyakan Ustaz, nggak sempat aku baca begituan Ustaz. Nggak apa-apa Pak, kalau memang nggak sempat. Ada strategi lain yang telah diriwayatkan oleh Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa dia bilang? Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur 1 kali, 1/3 pahalanya seperti kita membaca Al-Quran. Pak, Ibu, Al-Ikhlas Bu, Ikhlas. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Betapa luar biasa di Islam Pak, sekali dikonversi 1/3 baca Quran, kalau 3 kali khatam tuh pahalanya. Tapi memang nggak sama Pak, 1 surah dengan Bapak 30 juz yang beda lah Pak, beda ya. Tapi itu analoginya, kalau kita, artinya kita itu Islam itu tidak memiliki sebuah alasan untuk kita tidak membaca Quran. Ya, kita mau tidur bacalah itu. Bahkan kalau kita membaca Al-Kautsar, insya Allah nanti di padang mahsyar orang yang sering membaca Al-Kautsar, mereka itulah yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan air minum dari telaga Al-Kautsar. Siapa yang meminum telaga Al-Kautsar meskipun setetes, dia tidak akan pernah merasakan haus sepanjang masa. Amin ya rabbal. Nah, yang terakhir Pak, nah waktunya singkat. Saya tahu orang-orang di sini aktivitasnya sangat padat ya. Jangan, soalnya kalau saya terlalu lama nggak bakal diundang lagi Pak, soalnya saya Pak Suminto. Kelamaan saya pergi itu. Nah, yang terakhir Pak, apa yang menjadi indikator kita bahagia Pak? Kita itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang terakhir adalah al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Dengar kau Bu, jangan pura-pura budak kau. Ya, istri yang solehah. Pak, mohon maaf Pak, ini walaupun poin yang keempat, sebenarnya pondasi yang utama menjadikan laki-laki bahagia, ya nggak Pak? Ya kalau tiap hari istri kita merepet aja kayak knalpot bocor, Masya Allah ini suami Pak, Masya Allah. Tapi tengok kalau istri kita menjadi penguat keimanan kita, karena memang istri itu penyempurna keimanan. Suami belum bangun subuh dibangunkan, Pak, bangun Pak. Jangan sampai ibu tujuannya bagus pengen bangunkan suami, tapi dengan cara yang tidak baik. Hayya 'alas shalah, Pak, bangun Pak, udah subuh Pak, azan, udah tua Pak, bentar lagi saya mati Pak. Allahu Akbar. Tujuannya bagus sih bangunkan, tapi itu marah-marah. Tapi kalau kita pakai akhlak berbeda, Ibu, ini suami lagi tidur, ini kepala, ini kaki. Bagaimana cara kita bangunkan suami? Lewatlah dari telapak kakinya. Bu, Pak, bangun Pak. Sudah subuh loh Pak, ayo Pak bangun. Pak Ustadz, nggak ada tanda-tanda bangun suamiku Ustadz, kalau telapak kakinya terlalu tebal Ustadz. Naik dikit Pak, ke betis. Pak, bangun Pak. Nggak ada Ustaz, nggak ada tanda-tanda bangun. Naik dikit Pak, ke lutut Pak. Pak, bangun Pak. Nggak ada tanda-tanda. Naik dikit Pak. Pak, bangun Pak. Kalau udah ditahan nggak ada tanda-tanda mau bangun, lewatin Pak, langsung ke telinganya, bacain Yasin. Insya Allah langsung bangun itu. Langsung bangun insya Allah. Nah makanya Pak, yang saya ingin sampaikan adalah kadang-kadang sesuatu yang baik, kalau kita deliverynya, kalau kita sampaikan dengan strategi yang tidak baik, boleh jadi responnya akan menjadi tidak baik. Contoh ya, ada sebuah hadis yang mengatakan kulil haqi walau kana muran, katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Ada orang yang lagi jalan pakai celana, anak-anak dapat materi itu dari Pak Ustadznya, katakan yang benar meskipun itu pahit. Dia bilang, Pak, setting Bapak itu turun ke bawah Pak, ya kan, di tengah orang banyak lagi Pak. Benar sih Pak, settingnya ke bawah, tapi maunya setengah mati, padahal itu baik, akan jadi responnya tidak baik. Makanya kalau kita menyampaikan kebaikan, lihat timingnya. Oh iya,
anak kita lagi salah nih, azannya salah, jangan pas di situ. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Misalkan salah. Kalau kita langsung salah, biasa kalau nggak tahu diri, Pak. Insya Allah besok dan lusa nggak bangun azan lagi, Pak. Peluk dia, dudukin. Nah, besok kalau nggak azan begitu ya, nanti Bapak ajarkan ini. Nah, gitu caranya. Ya. Jadi istri yang soleha ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, indikator yang paling utama untuk menjalankan roda kehidupan. Ibu, mari menjadi al-um madrasatul ula, ya, karena perempuan itu madrasah yang paling utama di dalam keluarga. Kalau ini madrasah dari tempatnya tarbiyah, tempatnya pendidikan. Siapapun membutuhkan pendidikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan untuk membangun piramida pendidikan itu dimulailah dari keluarga. Apa amanahnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suami tergantung daripada istri, istri tergantung daripada suami. Maka dua insan ini harus ada simbiosis mutualisme, ya, untuk saling kerjasama. Untuk apa? Tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali Pak Sudinto, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada percikan manfaat, ya. Insya Allah kalau 4 ini kita hadirkan, Pak, di dalam hati kita, pasti, Pak, dimanapun kita akan menjadi orang yang bahagia. Orang yang pertama adalah tadi apa, Pak? Syukur. Yang kedua zikir. Karena orang yang sering berzikir, Pak, itu akan keluar dari mulutnya itu refleks, ya. Tolak ukurnya refleks, ya. Yang keluar dari mulut refleks. Kalau dia sering istighfar, itulah yang keluar daripada mulutnya. Saat apa? Saat misalkan ibu lagi masak ataupun bapak lagi jalan, kesandung kakinya, itulah yang keluar dari mulutnya. Karena apa yang sering kita baca, itulah yang akan keluar refleks itu. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan zikir, itu pula yang keluar, Pak. Misalkan bapak-bapak lagi jalan kesandung sama batuk. Kalau orang yang nggak pernah berzikir, nggak astagfirullahaladzim, nggak begitu, Pak. Tapi terus batu sampai setengah mati disumpahin, dasar batu kurang ajar kau, nyambung kakiku, batu yang salahkan, Pak. Tapi kalau orang yang suka berzikir kesandung batu, Allahu Akbar, innalillahi, astagfirullah. Seperti itu juga. Ada yang jatuh nggak? Enggak. Tapi yang Allahu Akbar, itulah refleksi daripada zikir, ya. Yang kedua, yang ketiga baca Al-Quran, dan yang terakhir, yang keempat adalah istri yang soleha. Kalau 4 ini dijadikan menjadi satu, siapa, Pak, yang tidak bahagia? Ya, waduh, insya Allah, udahlah hidup paling sempurna, baik, ya. Mudah-mudahan walaupun kita belum punya 4-4-nya, minimal ada salah satu yang menjadi rutinitas kita, istiqomah buat kita, agar kita membuktikan kepada Allah menjadi benar-benar hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga yang sakit Allah sehatkan, yang punya utang Allah lunaskan, yang menjadi punya urusan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen berangkat haji dan umroh, mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin rahmatihi yarhamur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli wa habib mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu mu'af ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.